Hari ini kita akan bahas diskusi topik tentang gangguan kepribadian ya. Jadi coba nanti dibaca dulu. Saya akan memberikan garis-garis besar tentang gangguan kepribadian. Coba sekarang apa itu yang dimaksud dengan kepribadian? Ya, nomor satu cari itu dulu. Lalu apa syaratnya kepribadian atau ciri kepribadian itu bisa menjadi gangguan kepribadian? Karena kita tahu bahwa setiap orang kan sah-sah saja mempunyai ciri kepribadian. Tetapi kalau dia dibilang gangguan, itu syaratnya apa? Kenapa ciri kepribadian seseorang bisa menjadi gangguan? Ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui lagi adalah banyak gangguan kepribadian yang khas. Kalau kita lihat di buku Shaddock dan Kaplan, ya, di sinopsis textbook ya of psychiatry. Oleh sebab itu kita lihat lagi dari setiap ciri kepribadian yang khas itu, kita lihat berapa banyak yang kemudian dikelompokkan di dalam klaster. Ya, biasanya yang sama, yang mirip-mirip itu dikelompokkan dalam klaster yang sama. Misalnya dia itu klaster A, klaster B, klaster C. Biasanya kalau yang klaster C yang lebih ansietas kayak gitu-gitu ya cirinya. Kalau klaster B lebih emosional ya. Kalau klaster A yang lebih nyentrik, penyendiri gitu. Jadi kadang kita nggak bisa menemukan seorang itu khas ciri kepribadiannya, melainkan dia ada ciri-ciri dari kepribadian yang lainnya, tetapi masih satu klaster. Oleh sebab itu kadang kita sulit menentukan ini pasti kepribadiannya ini, melainkan kepribadian ini masuk di dalam klaster B misalnya gitu ya. Jadi ada sedikit ciri-ciri yang sifatnya histrionik, ada sedikit yang sifatnya narsisistik, ada sedikit yang ya kadang-kadang agak seperti orang yang borderline gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam klaster B ya. Nah itu perlu tuh dilihat ya, perlu dibaca dulu ya apa aja ciri-ciri klaster A, klaster B, klaster C, lalu kemudian satu-satu ciri kepribadian khasnya. Lalu yang kemudian lagi yang harus dibaca adalah selanjutnya adalah apa sebetulnya etiologi orang mempunyai kepribadian ya. Ada faktor biopsikososial ya. Nah, jadi ada nurture and nature. Nature itu adalah yang memang sudah bawaan dia ya secara genetik ya. Lalu yang nurture itu adalah pola asuh. Kan bisa aja misalnya dia ini membawa genetik pencemas sehingga atau ada di klaster C itu anankastik ya, perfeksionis. Nah kemudian dari situ dia juga diasuh oleh, jadi di orang tuanya ada yang perfeksionis, lalu orang tuanya mengasuh dia dengan cara-cara perfeksionis ya. Berarti itu secara nature dia bawa, tetapi secara nurture juga dia dapat bagaimana perilaku yang perfeksionis seperti itu. Lalu kemudian kita mesti lihat lagi ya, sekiranya kalau dia menjadi gangguan kepribadian, secara biologi dia itu memang ada nature, itu sebetulnya neurobiologi apa sih yang terjadi? Misalnya klaster A ya, klaster A ini dia ada paranoid personality ya. Lalu di otaknya itu seperti gimana tuh kalau paranoid personality? Apakah sama seperti misalkan orang dengan gangguan paranoid ya? Ada misalnya neurotransmitter dopamin yang di sana berperan ya. Demikian juga kalau misalnya dia di kepribadian misalnya anankastik, apakah itu sama dengan orang yang menderita obsesif kompulsif. Nah di sini kita juga mesti bedain ya, orang yang dengan kepribadian tertentu atau dengan gangguan kepribadian, kemudian dia mendapatkan gangguan klinis. Seperti tadi misalnya orang anankastik mendapatkan gangguan obsesif kompulsif. Bagaimana membedakannya itu ya?
Untuk itu kita mesti lihat dulu, nomor satu yang penting adalah kapan sih ciri kepribadian itu menetap, pada usia berapa, ya. Nah, jadi kalau misalkan dia sudah ada ciri kepribadian tertentu pada usia itu, kemudian setelah 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian dia baru muncul gejala klinisnya, berarti kita bisa bedakan tuh, ya, apakah ini adalah sebuah gangguan klinis ataukah ini adalah bagian dari ciri kepribadiannya. Tapi bisa juga dia punya kepribadian seperti itu, lalu kemudian kena penyakit klinisnya itu, ya, misalkan dia kepribadiannya anankastik, lalu dia kena obsesif kompulsif, itu bisa. Tapi bisa juga kepribadiannya dia nggak anankastik, kepribadiannya dia misalnya histrionik, tapi kemudian dia kena gangguan obsesif kompulsif, itu bisa juga seperti itu, ya. Jadi kita mesti bedakan. Tetapi apabila gangguan klinisnya itu terjadi sebelum usia dia itu dianggap kepribadiannya itu menetap, maka kita harus utamakan gejala klinisnya dulu dan kepribadiannya tidak bisa kita nilai. Misalnya ya, dia kena schizophrenia, gejala-gejala prodromal sejak usia 15 atau 16 tahun ya, misalnya schizophrenia pada remaja. Lalu dia paranoid ya, schizophrenia paranoid. Nah, kita nggak bisa bilang bahwa dia mempunyai kepribadian paranoid, karena sebetulnya dia menjadi paranoid itu berhubungan dengan schizophrenianya, ya, bukan karena dia punya ciri kepribadian paranoid. Beda cerita kalau misalnya setelah usia 18 dia memang punya ciri kepribadian paranoid, kemudian dia itu memang suka berespon lingkungannya itu dengan hal-hal yang berhubungan dengan paranoidnya itu, maka ketika misalkan usianya 30 atau 25 lalu dia kena schizophrenia paranoid, ya kita bisa catat sebagai, oh ini orang punya ciri kepribadian paranoid misalnya, dan dia sekarang secara klinis punya gangguan schizophrenia paranoid. Nah, untuk itu kita perlu bedakan, karena kalau secara klinis itu kan ada pengobatan untuk misalkan schizophrenianya, obsesif kompulsifnya, depresinya. Nah, secara psikodinamik ya, kita mungkin akan mengobati atau menterapi ya gangguan kepribadiannya kalau itu menjadi gangguan ya. Tetapi kalau itu ciri kepribadian, kita nggak masukkan di dalam diagnostik, karena kalau ciri kepribadian itu bukan gangguan. Jadi aksis 2 itu kalau di ICD-10, PPDGD kan masih ada 5 aksis ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada aksis kalau di DSM-5. Nah, jadi aksis yang 2 itu kita jangan cantumkan ciri kepribadiannya, karena yang mesti dicantumkan itu adalah kalau ada gangguan kepribadian, ya. Sehingga nanti kalau untuk S1, untuk dokter umum tidak diperlukan untuk bisa mendeteksi atau bisa menterapi gangguan kepribadian, tetapi untuk yang spesialis itu perlu untuk bisa memahami psikodinamika ada gangguan kepribadian, lalu kemudian menterapi gangguan kepribadian tersebut, ya. Karena itu nanti akan berhubungan dengan misalnya compliance dia berobat, kemudian mungkin defense mechanism-nya, ya. Coba dibaca lagi, ada berapa defense mechanism yang matur dan defense mechanism yang imatur, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi kriteria gangguan kepribadian campuran. Kalau gangguan kepribadian campuran itu bukan per klaster yang tadi saya jelaskan, misalkan klaster A, B, C ya, dimana dia nggak gitu jelas yang mana yang khas, tetapi dia itu ada antara klaster bisa nyampur. Nah, itu yang disebut dengan gangguan kepribadian campuran. Lalu ada lagi perubahan kepribadian bukan karena sebab organik. Nah, kalau yang perubahan kepribadian karena sebab organik, misalnya dia kena epilepsi, ya, kemudian dia akan berubah. Dia kena stroke, kemudian kepribadiannya dari sebelumnya dia akan berubah, ya. Itu yang sebab organik. Kalau sebab non organik berarti dia punya kepribadian tertentu karena dia menderita sakit, gangguan mental fungsional ya, yang seperti schizophrenia, gangguan cemas ya,
obsesif kompulsif misalnya gitu ya. Nah, dia kemudian berubah kepribadiannya. Itu yang dimaksud dengan perubahan kepribadian non-organik. Nah, hal-hal seperti ini perlu dikenali. Tujuannya apa? Kembali lagi ke tujuan dari belajar psikiatri bagi dokter, ya, dokter umum atau dokter spesialis lainnya. Ya. Karena nomor satu tujuannya adalah bisa membina raport, membina hubungan dokter pasien. Tentunya kepribadian adalah bagian dari karakteristik setiap pasien-pasien kita. Tentunya dalam berhubungan, ya, itu dengan orang atau dengan pasien itu adalah penting sekali kita bisa tahu bagaimana karakternya dia, sifat-sifatnya dia, ya, latar belakangnya dia, supaya bisa terbina raport yang baik. Nah, kemudian nomor dua, apabila memang gangguan kepribadian itu perlu dibantu obat sebelum dia masuk dalam psikoterapi, ya, kita tahu, ya, paling tidak kita bisa memberikan terapi awal. Sekiranya obat apa ini, ya, misalkan kita tahu seperti pada BPD atau borderline personality disorders, itu seringkali impulsivitasnya membahayakan dirinya. Oleh sebab itu nggak mudah kita menpsikoterapi pasien-pasien dengan borderline personality disorders. Tetapi kita mesti melindungi dia dari resiko membahayakan diri. Dalam hal ini kita mesti memberikan obat supaya dia lebih stabil, tidak impulsif misalnya. Nah, itu diharapkan seorang dokter bisa memahami itu, ya. Jadi satu tadi membina raport, nomor dua bisa memahami psikofarmakologi, dan sebelumnya, ya, mungkin yang kedua, sebelum yang ketiga psikofarmakologi, yang kedua adalah bisa mengenali psikopatologi, ya. Psikopatologi ini analoginya biasa saya analogikan kalau di kulit itu misalnya efloresensi pada kulit, ya. Jadi kita mengenali patologi-patologi, gejala-gejala patologi yang di fungsi psike, ya. Nah, ini penting lagi, ya. Kalau kita bicara tentang fungsi psike, apa itu psike, ya? Jadi psike itu adalah jiwa. Nah, pertanyaannya apakah jiwa, ya? Nah, ini seringkali kalau ditanya jiwa tuh bingung, karena orang kita tuh taunya kalau jiwa itu adalah roh, ya. Nah, jadi jiwa itu organnya adalah otak. Jadi otak itu bisa untuk berpikir, berperasaan, lalu juga memutuskan untuk berperilaku, ya, untuk bertindak. Nah, jadi fungsi pikiran, perasaan, dan perilaku ini termasuk juga bisa introspeksi diri enggak, bisa punya insight enggak. Insight ada 6, ya, diingat-ingat lagi apa itu 6 insight, ya, 6 derajat insight. Nah, fungsi ini yang disebut dengan fungsi mental atau fungsi jiwa. Ya, jadi ini jiwa di sini bukannya sama dengan istilah asuransi jiwa atau penyelamatan jiwa, ya, seperti itu. Jadi bukan roh, ya, maksudnya di sini bukan roh, tetapi fungsi otak yang terkait dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, coba dibaca lagi hal-hal yang terkait dengan ini, ya, semuanya supaya lebih lengkap. Lalu kita bisa diskusi, tanya jawab ketika kita ketemu nanti secara online maupun secara offline. Oke, selamat belajar.